Musim penangkapan ikan di Indonesia, khususnya di WPP NRI 573, berpengaruh terhadap intensitas nelayan yang akan melaut untuk menangkap ikan. Cuaca dan gelombang merupakan faktor yang menjadi pertimbangan nelayan menangkap ikan di zona tersebut. Namun tidak sedikit nelayan yang nekat menerjang ombak bertaruh nyawa demi menghindari penjagaan dari kapal patroli negara tetangga agar mendapatkan hasil tangkapan yang melimpah meskipun dilakukan secara ilegal. Demi menghindari pantauan kapal pengawas kelautan dan perikanan, mereka berlayar ke daerah perbatasan yang sulit terjangkau oleh kapal pengawas ketika cuaca buruk dan gelombang tinggi. Sejak 15 Juni 2023, kapal pengawas kelautan dan perikanan Orca 05 hadir untuk memperkuat pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Selain menjadi kapal pengawas terbesar yang dimiliki Kementerian Kelautan dan Perikanan, kapal pengawas ini mampu melewati kondisi apapun untuk menjaga lautan Ibu Pertiwi. Kita patut bersyukur untuk pemerintah Indonesia, dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan, khususnya jajaran Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. Kita mendapatkan dua unit kapal pengawas dari pemerintah Jepang, yaitu kapal pengawas kelautan dan perikanan, kapal pengawas Orca 05 dan Orca 06. Alhamdulillah saat ini kita memiliki 32 kapal pengawas kelautan dan perikanan. Jadi 32 kapal ini terdiri dari 10 kapal di bawah kendali pusat dalam Direktorat Pemantau Operasi Armada, kemudian 22 kapal di bawah kendali pangkalan PSDKP yang tersebar di 14 pangkalan. Nah, Orca 05 sudah beroperasi sejak bulan Juli, kemudian saya arahkan ke Laut Aru karena kapal tadi saya bilang speknya cukup dalam beratnya. Jadi mulai dari Aru masuk ke NTT, ke Kupang, kemudian dia sampai ke selatan, mulai dari Benua, Perigi, Cilacap, sudah melaksanakan pemeriksaan kurang lebih sekitar 127 kapal dan sudah menahan kurang lebih sekitar 3 kapal. Kehadiran Orca 05 memang sudah membawa dampak positif terhadap pengawasan di Laut Indonesia. Terbukti, kami sudah memeriksa 127 kapal dan berhasil menahan 3 kapal hanya dalam rentang waktu 3 bulan saja. Kapal yang semula bernama Hakurai Maru memiliki panjang 63,37 meter dan lebar 57 meter. Dilengkapi dengan anti-rolling tank, Orca 05 mampu menjaga kestabilannya di tengah tingginya ombak. Kapal pengawas kelautan dan perikanan Orca 05 ini luar biasa. Kapal ini memiliki dimensi yang untuk ukuran kapal patroli cukup besar. Jadi panjangnya itu 63,37 meter dengan lebar 9,6 meter dan kemudian derapnya itu 5 meter. Jadi kapal ini memang didesain, dibuat untuk kapal tipe OPV ya, Offshore Patrol Vessel atau kapal patroli laut lepas. Jadi mempunyai tingkat kestabilan yang lebih bagus dibandingkan kapal-kapal yang lain untuk menjangkau wilayah-wilayah yang mungkin dengan cuaca yang lebih ekstrim dibandingkan daerah lain. Kapal yang sangat mengagumkan, Orca 05 mampu berlayar selama 30 hari dengan dilengkapi teknologi tercanggih di kelasnya. Memiliki freshwater generator yang mampu memenuhi kebutuhan primer kami, para awak kapal pengawas selama berlayar. Dengan kecanggihan kapal ini, kami mampu menjangkau wilayah-wilayah dengan cuaca ekstrim. Pada saat perjalanan menuju Indonesia, kecanggihan kapal pengawas kelautan dan perikanan Orca 05 diuji dengan hantaman badai sepanjang perjalanan. Jadi kita menghadapi badai itu ada mungkin 3 hari berturut-turut itu.
setelah lepas dari Naha, Okinawa. Dari Naha itu turun ke selatan mau ke Indonesia itu melewati Selat Luzon itu, di selatannya Taiwan, utaranya Filipina. Nah, di situ setelah lepas itu di baratnya Filipina itu kita kena badai itu. Sampai yang saya dengar dari yang nakodanya dari PT Rena itu yang membawa kapal kita ini, disarankan dari agensinya jangan sampai lebih dari 20 mil daratan. Ya itu mungkin yang saya tangkap itu jangan sampai kalau ada apa-apa itu bisa secepatnya kita ke darat gitu. Ya kalau nggak salah itu nggak meninggikan ya, sekitar 4 meteran lah ada itu. Ya pertama itu ada pusingnya juga karena dibantai juga sama ombak kan. Tapi di jalannya alhamdulillah bisa selamat sampai di Indonesia. Sempat juga ada kendala kebocoran di haluan, tapi masuk air aja lewat boat transfer ini. Ditjen PSDKP sebagai ujung tombak pengawasan laut Indonesia telah membangun teknologi kontra illegal fishing yang terdiri dari VMS, satelit radar SAR-2, dan Cosmos SkyMed. Sebagaimana yang dikontrol di Pusat Kendali atau Pusdal Ditjen PSDKP dan Ground Station Bali, ICE dan Airborne Surveillance, serta warning system geofencing. VMS atau Vessel Monitoring System bekerja secara real-time transmitter yang mengirimkan informasi ke pusat kendali atau Pusdal PSDKP. Kapal tanpa transmitter akan masuk sebagai kapal ilegal dan ditindak tegas. Melengkapi VMS, satelit radar sistem mengambil foto citra di laut Indonesia dan mendeteksi semua objek yang berada di laut untuk dianalisa. Sebagai pelengkap, geofencing akan berfungsi sebagai sistem peringatan dini atau early warning system bila ada kapal ikan yang beroperasi di zona inti area konservasi yang merupakan area terlarang untuk dieksploitasi. Objek laut berpotensi ilegal akan dipantau command center yang mengirimkan pesawat surveillance untuk identifikasi lebih lanjut, dan hasil foto airborne akan menentukan tindakan yang perlu dilakukan. Bapak Menteri punya kebijakan yang namanya strategi pengawasan berbasis teknologi. Teknologi ini adalah beliau mengembangkan strategi pemantauan dengan menggunakan satelit, dan saat ini sedang berproses untuk pembelian satelit nano satelit berjumlah 20. Nah, sehingga pola operasinya kapal pengawas kita ini sifatnya on target. Jadi berdasarkan pemantauan satelit, tercapture ada kapal dia melanggar, misalkan kapal namanya kapal A, dia sesuai dengan CP DP-nya di 711, tapi dia melaksanakan penangkapan ikan di 712. Otomatis ikan ini melanggar nih. Nah, ini akan terpantau oleh satelit. Ada kapal A, dia menangkap ikan tidak sesuai dengan daerah penangkapan ikan. Nah, berdasarkan pemantauan satelit itulah jajaran Ditjen PSDKP melaksanakan kegiatan untuk intercept terhadap kapal yang teridentifikasi melanggar DP. Namun demikian, sebelum kita memerintahkan kapal ke laut, ada satu lagi tools alat untuk meyakinkan kalau kapal memang salah. Namanya Airborne Surveillance. Pesawat patroli udara kita punya. Jadi satelit divalidasi oleh Airborne Surveillance, ternyata betul ada kapal yang melanggar, fix, baru kapal kita meluncur on target. Jadi kita tidak melaksanakan kegiatan yang namanya gergaji laut, seperti itu. Keempat sistem merupakan komitmen Ditjen PSDKP dalam menjaga laut Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan penangkapan ribuan kapal illegal fishing. Kini, laut Indonesia memiliki manfaat yang luar biasa untuk negara, dan visi poros maritim dunia tampak semakin menjadi kenyataan. Negara yang sebagian besar dipenuhi oleh lautan menjadikan Indonesia perlu meningkatkan keamanan dan pengawasan di laut. Parade lambung kiri. Semangat lagi. Baik. Baik teman-teman ya, hari ini kita akan melaksanakan patroli di KRI 573 Laut Timur bagian barat, batasan dengan Timor Leste dan
Dimulai pada anjungan yang dinilai sebagai pusat penglihatan dalam melakukan pengawasan. Ini kita saat ini sedang berada di anjungan, bisa juga disebut ruang kemudi, bisa juga disebut bridge, bisa juga disebut wellhouse. Tapi mungkin sehari-hari kami lebih familiar anjungan ya. Anjungan, kemudian untuk kapal patroli saat sedang melaksanakan tugas disebut juga PKU, pos kendali utama. Ya. Ini kebetulan sekarang sedang tugas pegang kemudi. Jadi tugasnya ya memastikan bahwa kapal ini berjalan sesuai dengan tracknya, sesuai dengan rute yang telah dibuat oleh Wirajaga. Ini sudah navigasi. Nah, ini alat-alatnya. Ini ada radar. Radar ini yang tipe S-band. Kemudian ini radar juga. Ini tipe S-band. Dan ini ECDIS atau peta elektronik. Nah, jadi tugas Wirajaga memastikan bahwa kapal ini berlayar dengan aman dan selamat, sesuai dengan tracknya, dan selalu memperhatikan keadaan di sekeliling kapal. Nah, ini kami selain memantau kondisi sekeliling kapal berdasarkan radar, kami juga harus secara visual, secara langsung menggunakan teropong. Jadi walaupun jaraknya cukup jauh, sekitar 5 mil bisa termonitor. Tak hanya menjadi mata, kami yang bertugas di anjungan memegang kendali atas otak dan peran pengawasan yang sedang dilaksanakan. Thruster stop, that's slow head, kemudi tengah-tengah, Ram 005 persiapan perang pemeriksaan. Persiapan perang pemeriksaan. Kru menempati kursus tugas masing-masing. Saat melihat ada kapal nelayan, kami akan diminta bersiap di posisi masing-masing untuk melakukan peran pemeriksaan. Selamat pagi, kami dari KPL 05, kapal pengawas kelautan dan perikanan. Kami akan melakukan pemeriksaan. Anda diminta untuk kerjasamanya segera angkat jangkar merapat ke KPL 05. Melalui pengeras suara, Markonis akan memberikan peringatan kepada kapal nelayan agar mendekati kapal kami. Dalam prosesnya, kami memeriksa dokumen sebagai langkah pertama. Kami melaksanakan patroli ini bukan untuk menakut-nakuti nelayan. Kami hadir di sini untuk memastikan bahwa para nelayan Indonesia, kapal ikan Indonesia benar-benar merasa aman, merasa terjaga. Awas mau melakukan pemeriksaan dokumen. Mari Pak, masuk Pak. Izin ya, Pak, saya periksa dokumennya dulu. Silakan. Ini semua ya? Ini semua. Ada KTP semua? Ada. Apa dari nakoda ini ya, KTP-nya? KTP berapa ini? 3 ya? Mana dokumen lengkap ya? Dokumen lengkap. Tak berhenti di situ, kami akan melakukan pemeriksaan pada kapal nelayan untuk melakukan kesesuaian dokumen dengan kelengkapan kapal nelayan. Alat tangkapnya boleh dibawain ke depan. Saya permisi lihat alat tangkapnya ya. Ini termasuk pegawai dasar ya? Dasar. Ini satu tong ini kira-kira panjang berapa ini? Panjangnya kurang tahu, pokoknya antara pancing ke pancing itu sekitaran 5 meter. Satu depan 2,5 ya? Sekitar 3 meter ya? 2 meter ya. Untuk satu jaraknya itu berapa pancing ini? 55. Setelah melakukan pemeriksaan untuk memastikan dokumen dan kelengkapan kapal sesuai, kami pun melakukan fungsi sosialisasi kepada para nakoda kapal nelayan ikan Indonesia,
untuk menata pengelolaan perikanan tercatat dan tak berizin, dalam rangka mencegah terjadinya overfishing serta aktivitas ilegal, unreported dan unregulated fishing di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia atau WPP NRI. Jadi kan untuk CP-nya sampean ini yang menerbitkan kan baru gubernur tangannya. CP yang diterbitkan sama provinsi itu cuma batas tuh 12 mil dari garis pantai. Nah, kalau sama mau lebih dari 12 mil, jadi perizinan surat izin penangkapan ikan itu harus migrasi ke pusat. Ya, pusat. Sosialisasi yang kami lakukan mengacu pada Surat Edaran Menteri Kelautan dan Perikanan nomor B1090 Menkp/7/2023 tentang migrasi perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan perizinan berusaha subsektor pengangkutan ikan. 30 GT itu izin daerah dibawa, bisa di izin daerah. Tapi karena penangkapannya bisa lewat dari 12 mil dari daratan, itu harus didorong untuk migrasi izin pusat. Gitu Pak. Karena Bapak menangkap bukan di wilayah kewenangan pemerintah daerah. Udah di 12 mil itu udah pemerintah pusat. Jadi izinnya urus untuk migrasi izin pusat. Apabila Bapak sudah mendapatkan izin pusat, kita kan berbatasan dengan negara Australia. Nah, jadi jangan sampai setelah sudah mendapatkan izin di atas 12 mil ke zona ekonomi eksklusif Indonesia, jangan sampai Bapak melanggar ke batas negara. Jangan buang sampah di laut ya. Kalau laut kita sehat, ikan kita banyak, jadi nggak terlalu jauh-jauh kita nangkap ikan, ya kan? Oke. Terima kasih Bapak-Bapak. Sehat selalu. Senang rasanya hati kami ketika menemui kapal ikan Indonesia yang patuh dan tetap ikut serta menjaga laut Indonesia. Merapat ini sekitar 70 meter jaraknya, semakin mendekat. Raja. Di hari kedua pengawasan, kami mendapat kapal nelayan ikan Indonesia yang melakukan pelanggaran. Didapati surat izin penangkapan ikan milik KMPM 07 telah melewati masa berlaku. Ya, silakan duduk Pak. Punya surat CP ini, surat izin penangkapan ikan sampai dengan 6 Oktober 2023. Itu masih dalam proses. Masih dalam proses. Sudah keluar, cuma kita kan istilahnya masih manual. Kita dikasih satu kali trip untuk supaya ini keluar gitu. Ini seharusnya Bapak masih urus. Kalau belum keluar di tangan Bapak, ini kan sudah melewati tanggal berlakunya ini. Seharusnya Bapak tidak usah menangkap dulu. Jadi sudah melewati masa berlaku. Yang jelas saya beranggapan tidak ada surat izin di atas kapal. Karena ini sudah tidak berlaku, ya kan? Selain itu, kapal ikan Indonesia dengan berukuran di bawah 30 GT tidak diperkenankan melakukan penangkapan ikan di atas 12 mil. Bobot kapalnya 14 GT. 14 GT ini seharusnya Bapak nangkap di bawah 12 mil. Bawah 12 mil. Nah, sekarang Bapak ada bawa peta tidak? Punya peta tidak? Peta itu tidak bawa, Pak. Tidak ada punya peta? Oke, sekarang saya kasih tunjuk posisi kita sekarang ya. Nah, ini posisi kita, Bapak sudah melewati 12 mil, karena ini kapal izin provinsi. Kewenangan provinsi itu hanya sampai di 12 mil, ya. Di atasnya kewenangan
pusat. Dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan. Setelah kami memeriksa dokumen dan memberikan edukasi pada nakoda, kami pun memberikan arahan agar sekembalinya dari pelayaran, nakoda mengurus kembali surat izin penangkapan ikan, agar di kemudian hari tidak terjadi lagi hal serupa. Surat yang tadi saya bacakan, surat perintah etok dengan ini, jangan sampai ini rusak atau hilang. Ini pengganti dokumen di atas kapal Bapak. Nanti setelah sampai di darat, saya terima kembali dalam keadaan utuh dan akan saya serahkan ke pemeriksa ataupun teman-teman yang di darat untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Kapal dari mana? Bali. Kupang. Nama saya Sabam Semanung Khalid, nakoda KM Minas Samudra. Kalau kita sih berlayarnya hanya di lintang 11, bujur 26, 25, di situ aja. Terus kami itu berangkat dari Kupang, pulang pergi sekitar 20 harian lah. Kalau menurut pribadi ya Mbak ya, lebih senang lah. Gimana yang saya bilang supaya aman lah laut kita ini, tidak dimasuki negara-negara lain kan gitu. Dulu memang masuk semua yang dari Vietnam, dari mana-mana kan. Tidak pernah main-main dalam melaksanakan pengawasan. Kapal pengawas Orca 05 dilengkapi dengan Sea Rider. Baik, pagi hari ini kita akan melakukan pemeriksaan menggunakan Sea Rider. Jadi terdeteksi ada satu kapal ikan kemungkinan rawai. Kita selalu perhatikan keselamatan ketika melakukan pemeriksaan. Baik, Sea Rider dimulai. Dengan teknologi dan data yang terkumpul, Sea Rider bertugas membantu kapal pengawas kelautan dan perikanan dalam melaksanakan tugas pengawasan. Sea Rider seringkali dikerahkan saat cuaca tak mendukung dalam melaksanakan pemeriksaan kapal nelayan. Tak berhenti di sini, kami terus berupaya meningkatkan pengawasan laut di Indonesia sebagai wujud komitmen kami menjaga laut Indonesia sebagai poros maritim dunia. PSDKP benteng KKP hebat. Di mana hebatnya PSDKP? PSDKP hebat karena PSDKP hadir di seluruh Indonesia. Contohnya kami sekarang ini hadir di WPP 573 yang berbatasan langsung dengan dua negara, Timor Leste dan Australia. Dan kami memastikan bahwa kapal-kapal nelayan Indonesia merasa aman, melaksanakan aktivitasnya, dan merasa terlindungi. Kami tulus dan ikhlas menjalankan kewajiban kami, menjalankan tugas kami sebagai abdi negara, walaupun kami harus meninggalkan keluarga tercinta, anak, istri, maupun orang tua. Kami bangga menjadi garda terdepan dalam melindungi dan menjaga wilayah laut Indonesia tercinta. Terima kasih. Harapan terbesar saya di KP Orca 05 Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan, agar saya mengimbau kepada seluruh pelaku-pelaku usaha yang berada di WPPN RI agar tetap mematuhi aturan yang berlaku, dan harapan saya bagi seluruh awak kapal pengawas, baik saat ini yang mengawasi KP Orca 05, tapi juga apabila ada penugasan-penugasan lain dari awak kapal lain, kalau menjaga kapal ini dengan baik
agar kapal ini tetap melakukan pengawasan terhadap kapal-kapal ikan yang melanggar aturan-aturan yang berlaku di Indonesia. Untuk nelayan Indonesia tetap semangat dalam bekerja, semangat untuk mencari nafkah untuk keluarga, dan tentunya selain semangat bekerja, memperhatikan keselamatan, memperhatikan situasi cuaca, dan satu lagi, jangan buang sampah di laut.